Dalam video kali ini kita akan mencoba mempelajari dan mempraktekkan bagaimana cara membuat dan melakukan formatting tabel pada Microsoft Excel ya. Kemudian dilanjutkan dengan cara memberi nama range pada tabel-tabel di Microsoft Excel. Oke. Yang pertama nanti kita akan belajar dulu bagaimana cara membuat tabel dan memformat tabel pada Microsoft Excel. Nah, sebelum memulai prakteknya ya, saya sampaikan dulu bahwa dengan melakukan formatting tabel pada Microsoft Excel ini, teman-teman akan mendapat beberapa keuntungan atau manfaat ya. Yang pertama adalah teman-teman nanti bisa dengan mudah menerapkan berbagai macam desain atau model tabel ya, yang disediakan oleh Microsoft Excel. Yang kedua, nanti teman-teman akan bisa dengan bisa memberikan nama tabelnya secara langsung gitu ya, yang akan mempermudah pekerjaan kita selanjutnya ya. Kemudian dengan melakukan formatting pada tabel tadi juga bisa menambahkan baris-baris data dengan mudah gitu ya. Selain itu juga mungkin nanti akan ada langsung muncul menu filtering gitu ya. Nah, oke. Di sini kita sudah punya sebuah data atau tabel mentahnya yang belum kita format ya. Akan kita coba lakukan formatting. Bagaimana caranya ya? Pertama, ya setidaknya ada dua cara gitu ya. Kita coba cara yang pertama dulu. Cara yang pertama adalah teman-teman bisa dengan blok semuanya di sini ya. Kemudian teman-teman bisa masuk ke menu insert. Kemudian di sini pada grup tabel ini ya, ada menu tabel ya, atau teman-teman bisa Ctrl T. Saya akan diklik. Kemudian supaya headernya ini menjadi baris pertama ini menjadi header, teman-teman bisa checklist my tabel has header gitu ya. Kemudian klik OK. Maka akan secara otomatis terformat tabel kita gitu ya, dengan tadi sudah ada ini filternya gitu ya. Kemudian sudah sesuai dengan tabel stylenya gitu ya. Nanti bisa kita ubah-ubah secara langsung gitu ya. Ini tadi keuntungannya, jadi mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Kita ubah seperti ini gitu ya. Oke, itu cara yang pertama gitu ya. Tadi salah satu keuntungannya juga dengan membuat seperti ini adalah teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman sudah punya nama tabelnya, tabel 5 gitu ya. Ini kalau diklik maka akan langsung menseleksi semua tabel, semua baris dan kolom yang termasuk dalam tabel 5 ini gitu ya. Nah, ini akan mempermudah pekerjaan kita. Oke, itu tadi cara yang pertama. Cara yang kedua, nah ini kita kembalikan dulu ya. Cara yang kedua adalah teman-teman bisa tadi sama caranya, kita blok atau kita seleksi ya. Kemudian kita di menu home ya, di grupnya style ya. Di sini ada format as tabel, bisa diklik, kemudian memilih salah satunya ya, mungkin ini ya. Tadi sama caranya dengan tadi, kita checklist my table has header, kita klik OK. Maka tadi akan menghasilkan format tabel yang sama gitu ya. Tadi juga teman-teman bisa lihat di sini sudah ada, karena tadi sudah ada tabel 5, ini maka tabel 6 gitu ya. Tadi sama keuntungannya tadi. Jadi ini sama gitu ya. Ini namanya name rank gitu ya, atau nama range yang kita, atau nama tabel yang kita buat. Nah, bagaimana nanti cara kita mengubah namanya ya? Karena ini otomatis tabel 6 atau tabel 5 dan seterusnya, maka teman-teman bisa klik di formula ya. Kemudian name manager ya. Ini sebelumnya sudah pernah dibuat name tabel UTS gitu ya. Bagaimana cara kita mengubahnya? Kita klik tabel ya, kemudian kita klik edit. Mungkin di sini kita beri nama nilai atau mahasiswa gitu ya, mahasiswa
kita klik oke. Gitu ya. Jadi nanti di sini ada tabel namanya mahasiswa gitu ya. Oke, cukup mudah bukan cara membuat atau menformat sebuah tabel gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menghapus tabel ini gitu ya. Bagaimana cara menghapus tabel ini? Ada beberapa hal, maksudnya kata menghapus di sini memiliki beberapa arti gitu ya. Yang pertama adalah menghapus tabel beserta seluruh isinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menghapus seluruh tabel dengan semua isinya? Maka kita blok semuanya termasuk dari headernya ini, baris pertama ini semuanya ya. Kemudian kita klik del, maka dia akan hilang gitu ya. Jadi ini menghapus semua tabel beserta isinya gitu ya. Oke, ini kita kembalikan dulu. Kemudian hanya menghapus isi tabel tanpa menghapus format tabelnya ya. Jadi hanya menghapus isinya tanpa menghapus format tabelnya. Maka bisa kita blok di sini ya, tanpa row-nya ya, kemudian tanpa headernya ya. Kemudian kita delete. Ya, oke. Jadi seperti ini ya. Format tabelnya tetap ada ya. Hanya isinya saja yang hilang gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, arti dari menghapus adalah menghapus tabel dan tetap mempertahankan format isi dan formatnya gitu ya. Jadi hanya menghapus tadi name linknya gitu ya. Maka caranya adalah, karena tadi kalau menghapusnya dengan di sini di name manager ya, ini tidak bisa kita hapus ya. Name link yang dibuat tadi dari tabel tidak bisa dihapus di name manager ya. Jadi cara menghapusnya dengan tadi di blok, mohon maaf, maksudnya dengan kita pilih salah satu selnya ya, sampai muncul tabel tool ya. Kemudian kita klik convert to range gitu ya. Kita klik yes. Maka tadi format tabelnya sudah hilang gitu ya. Kalau kita cek sini juga sudah hilang di name managernya. Ini mungkin berbeda dengan ini ya, yang tadi mungkin sudah dibuat sebelumnya ya. Kalau tadi ini dibuat dengan cara yang lain, nanti akan kita bahas ya. Ini bisa kita hapus di sini. Oke, itu cara membuat tabel ya, dan melakukan format pada tabel. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari cara memberi nama range pada tabel Excel ya. Nama range di sini maksudnya adalah kita mengelompokkan mengelompokkan beberapa sel ya ke dalam nanti sebuah nama ya, yang bisa kita panggil ketika kita nanti menuliskan sebuah rumus atau formula. Jadi akan mempermudah pekerjaan kita selanjutnya. Oke. Sebelum memulai mungkin saya sampaikan juga bahwa untuk memberi nama sel ini ya, memberi nama tabel ini atau name ring-nya ini ya, harus diawali oleh sebuah karakter gitu ya, atau sebuah huruf atau underscore atau backslash gitu ya, tapi tidak bisa diawali dengan angka gitu ya. Yang pertama, yang kedua tidak boleh mengandung spasi ya, yang ketiga tidak boleh sama dengan referensi selnya. Misalnya kita bikin namanya seperti ini ya, contohnya di sini ada C2 ya, C2 gitu, kita tidak bisa memberi nama seperti itu gitu ya. Oke. Itu paling tidak aturan pemberian nama ada 3 gitu ya. Nah, kemudian untuk membuat name rank ini setidaknya ada 3 cara yang akan kita coba pelajari satu persatu. Oke, kita praktekkan ya. Cara yang pertama adalah teman-teman bisa blok ya. Ini kita akan memberi atau mengelompokkan untuk nilai UTS gitu ya. Kita bisa blok nilai-nilainya di UTS ini ya.
Kemudian teman-teman bisa masuk ke name box di sini ya. Kita ganti namanya menjadi UTS gitu ya. Kemudian kita enter. Maka nanti di sini sudah ada muncul name rank-nya adalah UTS. Ketika kita pilih maka akan langsung terseleksi kelompok sel yang tadi sudah kita buat. Oke, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua ya, teman-teman bisa masuk ke ini di formula di sini ya. Di tab formula, kemudian di ini di event names ya. Kemudian bisa masuk ke name manager gitu ya. Kita blok dulu ya sekarang yang tadi TS pakai name box di sini. Kalau yang luas kita pakai name manager gitu ya. Kita blok luasnya. Kemudian name manager ya. Mohon maaf, kita masuk ke define name ya, sorry, ke define name ya. Define name ya. Kemudian kita ganti mungkin supaya sama. Ini ya, namanya UAS gitu ya. Ini dia langsung otomatis gitu ya. Nilai UAS di sini ditambahkan dengan underscore supaya tidak ada spasi gitu ya. Cuma supaya sama kita hilangkan, kita bikin UAS. Kita klik OK ya. Maka di sini juga sudah muncul UAS ya. Gitu ya. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah teman-teman bisa membuat juga mungkin nilai kuis ya. Kita bisa blok nilai kuis. Kemudian create from, kalau tadi pakai define name, kita pakai create from selection ya. Oh, kalau ini berarti kita bisa blok di sini semuanya sampai dari headernya ya. Kemudian create from selection. Nah, di sini ada pilihannya. Namanya mau pakai top row-nya atau tidak, atau left column-nya atau tidak gitu ya. Nah, ini kita pakai top row ya. Kemudian kita klik OK. Maka nanti akan sudah muncul nilai quiz gitu ya, secara otomatis. Ya, ini. Itu cara memberi name range pada tabel kita gitu ya. Nah, apa keuntungannya ya membuat name range ini ya? Tadi salah satunya mungkin tadi teman-teman bisa langsung menseleksi dengan mudah dalam mencari di sini, kemudian seleksi nilai quiz gitu ya, puas gitu ya, akan langsung terseleksi dengan mudah. Yang kedua adalah tadi seperti disebutkan sebelumnya, kita akan bisa memanggil kelompok-kelompok atau nama range tadi yang sudah kita buat gitu ya. Contohnya mungkin kita akan buat rata-rata gitu ya. Ini mungkin kita tambahkan satu kolom gitu ya. Insert oke, mungkin di bawahnya ya. Rata-rata gitu ya di sini. Oke ya. Kemudian kita bisa tadi kita bikin rata-ratanya ya. Kalau biasanya kita blok seperti ini ya. Kalau biasanya kita blok seperti ini gitu ya. Nah, kalau dengan ini karena tadi kita sudah mengelompokkan nilai UTS, maka kita bisa memanggil gitu ya. Average. Kemudian teman-teman tuliskan aja UTS. Ini akan langsung muncul nih. UTS. Akan langsung terseleksi ya, kemudian kita tutup kurung enter ya. Ini salah satu tadi manfaat dari membuat name range gitu ya. Jadi tidak perlu menseleksi lagi, tapi tadi dalam penamaannya mungkin yang ringkas dan mudah diingat oleh kita gitu ya. Average UAS gitu ya. Akan langsung terseleksi. Nah, ini tadi kalau ini mungkin namanya agak panjang gitu ya. Average nilai kuis ya. Kalau tidak mau mengetik kita bisa klik kemudian enter. Oke, itu ya cara menggunakan cara memberi nama range pada Microsoft Excel ya. Kemudian dan cara kegunaannya ya gitu ya. Oke, mungkin ketinggalan satu ya. Bagaimana cara menghapus name range ini gitu ya? Maka cara menghapusnya teman bisa klik di formula ya, kemudian define. Dan ini kita bisa pakai name manager, kita bisa hapus ya.
kita hapus salah satunya, mungkin UTS kita delete gitu ya, atau kita edit bisa ya, refernya kemana, namanya apa gitu ya, atau nanti kita hapus ya. Oke, ini ya. Nah, tapi pengaruhnya seperti ini ya, kalau kita hapus ya, karena referensi sudah tidak ada, maka dia tidak apa namanya, tidak bisa digunakan lagi gitu ya untuk merefer gitu ya. Oke, itu video tutorial kita kali ini ya. Semoga membantu dan mempermudah teman-teman ketika bekerja menggunakan Excel ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Silahkan mencoba dan silahkan mempraktikkan. Terima kasih.